Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di Kecamatan Nusa Herang, Desa Haur Kuning ya teman-teman. Haur Kuning ya, benar Pak Bandara? Haur Kuning. Dan kita akan menyambangi Pak Suhro. Pak Suhro ini adalah salah satu yang pernah tim kreator lembur temui, khususnya Pak Bendahara dan juga Bapak Meisa. Waktu itu nemu Pak Suhro itu saat lagi ngulungin botol bekas minuman ya, dikumpulin. Dan setelah saya bincang-bincang, sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Penghasilan beliau per harinya itu maksimal hanya nyampe 12.000, dan juga paling kecilnya itu 4.000 atau 6.000 rata-ratanya, karena sehari cuma dapat 3 kilo. Kalau misalkan maksimal sampai 6 kilo itu jarang-jarang. Dan beliau berjalan kaki dari Nusa Herang sampai Kecamatan Dharma sampai ke Kadu Gede, dari pagi sampai sore. Dan kami juga bersama Pak Nuryaman, Pak Mas Mesa itu pernah mengantar Pak Suhro ke rumahnya, dan beliau mengatakan bahwa di rumahnya itu tidak ada listrik, hanya mengandalkan cempor. Jadi serasa balik lagi ke tahun 60-an atau tahun 70-an. Padahal ini udah tahun 2023 loh teman-teman. Masih ada aja masyarakat yang tidak mempunyai listrik, tidur dalam gelap-gelapan. Seperti apa suasana malam di rumah Pak Suhro? Ikutin terus perjalanan kami, tim kreator lembur, menyambangi rumah Pak Suhro, silaturahmi ke rumah Pak Suhro saat di malam harinya ya teman-teman. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya khususnya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, digampangkan milik rezekinya, diberkahkan hidupnya. Dan tak lupa untuk para subscriberku yang belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini ya teman-teman. Saya bersama rekan-rekan kreator lembur baru saja melaksanakan sholat maghrib berjamaah di salah satu masjid. Perjalanan menuju rumahnya Pak Suhro ya teman-teman. Dan jalan ini terkenal akan keangkerannya. Sering banget terjadi kecelakaan maut ya. Benar nggak Pak Bendahara seperti itu? Betul. Jadi Pak Bendahara harus hati-hati, konsentrasi nih lagi nyetirnya, jangan ngebut-ngebut, santai aja. Yang penting selamat sampai tujuan. Terus juga pas deket rumah Pak Suhro ya, yang sering banget terjadi kecelakaan maut itu yang pas bener belokan mau ke rumah Pak Suhro ya, itu udah berulang kali, beberapa kali terjadi kecelakaan maut teman-teman. Nah ini nih tempat yang paling angkernya nih. Nah ini tuh di sini tuh sering banget banyak gangguan-gangguan gaib dan sering terjadi kecelakaan maut daerah sini sampai ke pertigaan rumahnya Pak Suhro. Kalau misalkan kalian orang Dharma, orang Kuningan pasti tahu jalan ini. Setiap bulannya, setiap tahunnya itu pasti ada aja kecelakaan maut yang terjadi di sekitaran sini. Dan Pak Suhro berjalan kaki loh dari sini ke Kadu Gede terus ke Dharma, hanya mendapatkan 3 kilo, maksimalnya 6 kilo barang bekas. Jalannya juga berbelit-belit, berbelok-belok ini. Bikin pusing kepala. Ini ngeri teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Ini mau naruh mobil itu di sini atau di mana ini? Coba aja di depan, lihat itu. Naruh di depan dulu. Heeh. Kalau kejar ini kan ada masuk. Kita ikut di sini gimana? Oke, siap. Siap. Enggak kejauhan tapi di sana kita. Nah tadi kami naruh mobil ya di tempat yang lebih aman ya teman-teman, karena kalau misalkan tadi naruh di seperti ini, di tempat yang ini, wah udah takutnya kenapa gitu. Jadi berjalan kakinya cukup lumayan jauh dari belakang tadi tuh. Dan yang saya maksud, jalanan yang sering terjadi kecelakaan itu nih, belokan ini nih. Ini sering banget terjadi kecelakaan maut di sini. Baik itu adu banteng, motor dengan motor, ataupun mobil dengan motor, atau misalkan yang jatuh kelindes mobil gitu mah. Dan rumah Pak Suhro itu berada di belakang sini nih, di ujung banget. Dan kita juga harus hati-hati ya. Ada sedikit ngeri sih, takut ada yang tekor tuh waktu beloknya mobilnya tuh. Soalnya tikungannya benar-benar tajam banget teman-teman. Nah di sini nih yang sering terjadi kecelakaan maut. Mungkin kalau misalkan orang-orang Cikijing, orang Kadu Gede, orang Dharma, orang Nusa Herang pada tahu dengan
jalan angker ini. Dan menuju rumah Pak Suhro kita ke sini nih. Masuk gang kecil terus lanjut ke belakang ya teman-teman. Oke, pakai penerangan supaya jelas. Kalau tadi mah kan di jalan banyak motor, mobil yang berlalu lalang. Nah, kita kesini nih menuju rumahnya Pak Suhro teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ini nyaring banget ya. Karena ini belum terlalu malam, jadi rame lalu lalang kendaraan. Oke, jalannya juga ini mau jalan setapak. Nah, itu udah kelihatan nih dari sini nih bangunan rumahnya teman-teman. Tapi bukan yang ini, yang sebelahnya. Benar-benar gelap banget tuh. Ya mudah-mudahan Pak Suhronya ada ya. Bayangkan tiap hari jalan kaki dari sini pagi buta tuh sampai sore. Kesini ya, bukan kesini, masih naik lagi ke atas kalau nggak salah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, gelap-gelapan. Tadi itu kesini ya? Apa lurus sekarang tadi itu ya? Oh iya, kesini nih. Nah, itu rumah Pak Suhro teman-teman. Udah kelihatan tuh dari sini nih. Nah, oh nggak kelihatan dari sini mah, terhalang sama rimbunnya pepohonan. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau di sini udah jelas kelihatan rumah Pak Suhronya teman-teman. Ya mudah-mudahan beliau, oh ada kayaknya tuh. Soalnya nyala lampu Patromaxnya tuh kelihatan dari sini. Dan ini tadi bekas mungkin beliau nyari rongsokan ya. Assalamualaikum Pak. Nah, ini adalah salah satu rumah kosong, bangunan kosong di dekat rumah Pak Suhro. Alhamdulillah bapaknya ada di rumah ya Pak ya. Pak, maaf nih, saya balik lagi silaturahmi lagi ke sini. Oh iya. Saya yang tadi teh Pak. Oh. Wah, gelap-gelapan ini Pak. Cuman pakai patromak ya. Iya. Oke, Bapak boleh ngobrol nggak? Tak bapaknya lagi apa? Lagi santai nggak? Iya, iya. Lagi santai. Iya. Boleh ngobrol lagi Pak kayak tadi? Boleh. Siap. Bapak teh lagi ngapain sekarang Pak? Malam-malam tadi waktu saya sebelum kesini teh Pak.
duduk. Duduk diam-diam aja berarti ya. Santai di sini. Iya. Udah makan, Pak? Udah barusan. Udah. Berarti tadi uang yang dikasih teh dibeli ini tuh, Pak. Iya. Dibeliin makanan. Iya. Alhamdulillah ya, Pak ya. Iya. Berarti udah kayak gini aja, nggak ada listrik, benar-benar gelap ya, Pak. Gelap-gelapan ya, Pak ya. Iya. Nggak ada penerangan sama sekali teman-teman di rumahnya Pak Suhro ini. Dan itu tadi cuman hanya mengandalkan cempor saja. Jadi kita itu serasa balik di tahun 70-an gitu Pak ya. Iya. Tahun 60-an. Hidup tanpa listrik. Tadi Bapak beli apa ini? Beli makanan apa nih Pak? Beli itu apa tuh? Beli apa? Beli nasi. Itu apa tuh? Apa Pak? Lauk pauk. Lauk pauk. Berarti alhamdulillah ya uang yang dari saya itu manfaat ya Pak ya. Iya. Bisa makan untuk beberapa hari ke depan. Iya. Nah, jadi ini dapur. Tadi Bapak masak sendiri nggak? Enggak masak. Oh, nggak masak. Iya. Dikira teh masak Bapaknya. Iya. Oh, iya oke. Siap. Berarti nanti Bapak suka berangkat ini nyari rongsok itu jam berapa sih Pak? Nyari barang bekas itu biasanya berangkat? Jam kadang berangkat pagi lah, kadang siang. Pagi jam berapa jam? Ada jam 8 siang lah, jam berapa kadang. Oh, jam 8 siang. Pulang itu biasa sore ya? Kalau itu mah tadi saya diantar pulang sama Pak Bendahara. Dan saya di sini tuh ya seperti biasa yang saya katakan. Ada Pak Bendahara Nur Yaman Channel dan juga si Mas Gareng. Walaupun garang, Pak, ini Mas Mesa itu, Pak, kelihatannya kan kayak sangar, kayak orang jahat ya, Pak ya. Mukanya itu wah pokoknya serem. Tapi dia tuh lembut, Pak, hatinya tuh selembut sutra. Seperti anggota ya. Jadi Bapak nggak perlu khawatir, jangan sampai takut sama si Mas ya, Pak ya. Tapi bagernya banyak. Bager pisan, Mas mah pokoknya ya udah. Saya yakin Mas Mesa itu orangnya baik banget Pak. Bapak jangan sampai takut, tenang, aman. Berarti kalau hujan mah ini tuh nggak ini Pak, atapnya Pak nggak bocor. Tapi aman ya, pakai GRC ya? Pakai bukan GRC apa sih? Asbes gelombang. Terus ini kenapa Pak? Ini kayak dibongkar, bekas dibongkar atau gimana teh? Dibongkar diganti. Tadinya asbes semua. Oh tadinya asbes semua, berarti gelap gitu. Iya. Kalau sekarang mah dibongkar sama bapaknya. Iya. Biar apa? Terus itu silau tuh nggak boleh dikasih ke mata. Kasihan. Mandi di mana tadi mandi? Tadi nggak mandi lagi tuh. Nggak mandi? Cuma mandi Dingin apa ya? Oh, dingin. Dikira teh mandi tadi di itu di kolam ikan. Di kamar mandi. Oke, siap Pak. Nah, kalau seperti ini tuh mengingatkan kita ke tahun 60-an, tahun 70-an. Jadi Pak Suhro ini hanya mengandalkan cempor saja ya teman-teman. Jadi ya segini penerangannya. Dan untuk tempat tidurnya sendiri, ini gini nih. Ini benar-benar di tahun 60 tahun ke belakang mungkin ya. Atau beberapa puluh tahun ke belakang. Saya juga nggak bakal ngalamin, cuman dengar cerita saja dari orang-orang tua dulu. Kalau dulu mah nggak ada, sebelum ada listrik ya hanya menggunakan cempor. Dan tadi Pak Suhro juga, nah jadi Pak Suhro itu nongkrong di sini, nggak kelihatan kan sama teman-teman tuh, Pak Suhronya juga. Gelap-gelapan penerangan cahayanya hanya menggunakan cempor. Ketika kita nyalain nih lighting, tek. Nah, kelihatan Pak Suhronya ganteng. Berarti Bapak, Pak maaf ya, itu teh gelap-gelapan kayak gini emangnya nyaman? Ya, sudah apalagi. Mau gimana lagi mungkin ya Pak ya? Iya. Nggak ada listrik, nggak ada hiburan, nggak ada radio sama sekali berarti Pak ya? Iya. Nggak ada radio. Ada. Ada radio, nggak dinyalain kenapa? Terus listriknya dari mana? Habis. Oh pakai baterai. Oh jadi radionya baterainya habis. Habis. Biasanya Bapak dengerin apa? Musik atau wayang gitu dari radio? Cuma musik kayak. Nah jadi teman-teman jangan salah kaprah, radionya itu hanya menggunakan batu baterai, bukan pakai colokan listrik karena di sini mah nggak ada listrik ya. Ya. Itu air aman Pak di sini? Ada air? Aman. Aman. Oh, Ada nggak? nggak ada. Oh nggak ada. Terus Nggak Bapak minum? diisi. Belum diisi. Jadi Bapak mah di sini aktivitasnya ngadu bako ya Pak ya? Aduh, bako. Itu ngadu bakonya nggak ada temen ya, sendiri. Terus tadi habis beli makanan ya alhamdulillah mungkin dari rezeki tim kreator lembur
walaupun sedikit tapi bisa bermanfaat buat Pak Syuhro. Nah, Pak, saya lanjut ya nge-review kamar tidurnya, Mas. Bentar ya. Oke. Nah, kalau tadi mah kan nggak jelas, nggak terang. Kalau sekarang pakai penerangan. Nah, ini adalah baju Pak Syuhro tuh. Terus ini kamar tidurnya Pak Syuhro, ya seala kadarnya seadanya. Kasurnya juga udah pada jebol. Terus atapnya ya alhamdulillah udah dilebrok. Dan juga ini nih terbuka gini. Pak, kenapa itu jendelanya kok dibuka? Ada itu enggak. Dan juga ini dengar benar Pak, ini tanah dari adik Bapak, rumahnya yang bikin ini adik Bapak. Ibu Icih teh kalau nggak salah. Oh, Nu di Tonggo. Yang di Tonggo. Ibu Ici. Adik Bapak, adik, saudara. Iya, Benar, ini tanah dari Ibu Icih. iya, Berarti yang Bapak suka ngasih makan juga Ibu Icih karena saudara paling terdekat mungkin ya? iya. Heeh. Itu cuma ada yang bungsu itu. Oh, adik kandung berarti apa ya? Iya. Satu ibu tapi beda bapak. Beda bapak. Tapi alhamdulillah ya Ibu Icih itu sayang sama Ibu Cici namanya? Ibu Cici. Ibu Cici itu sayang sama kakaknya walaupun gimana karena punya ikatan darah ya Pak ya. Iya. Dia beliau juga memberikan tempat buat Bapak istirahat. Iya. Terus juga suka ngasih makan Bapak gitu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah baik banget ya Ibu Cici ya. Jadi ini patut dicontoh teman-teman karena waktu kakak beradik itu sampai tua itu masih terjalin kasih sayangnya. Biasanya kan kalau di kita kakak beradik udah nikah udah aja gitu ya. Kalau ini mah masih terjalin kasih sayang kakak beradik walaupun beda bapak. Bapak harus banyak-banyak bersyukur Pak mempunyai saudara yang masih ingat sama sayang sama Bapak. Karena Ibu Cici itu merupakan saudara paling terdekat Bapak ya. Yang dekat di sini gitu. Tanahnya juga memberikan tanah buat Pak Syuhro. Habis anak nasi Pak, masak air. Air. Enggak ngopi, enggak beli kopi. Ya udah tadi. Udah. Beliin kopi tadi uangnya apa biar mantap ngerokoknya, udutnya sambil ngopi. Jadi temannya Pak Syuhro itu hanya sekedar suara gemuruh apa nah? Bukan air ini mah suara gaang atau apa teh? Jangkrik. Kok gelap ya teman-teman? Jangkrik bos ya. Sepi. Kalau kelamaan lihat cempor ini bisa-bisa muka irong ya teman-teman. Karena waktu dulu cerita orang tua saya, cerita saudara saya, waktu dulu mah dari maghrib sampai isya itu ngaji hanya mengandalkan penanganan cempor. Jadi setelah selesai ngaji itu muka itu pada hitam semua. Ya beginilah di tahun 2023 masih ada aja masyarakat atau warga yang tinggal dalam kegelapan kayak gini, suasana sunyi malam kayak gini. Ini menjadi apa ya, pelajaran bagi kita. Jadi kita itu harus melihat ke bawah, jangan sampai melihat ke atas. Karena masih banyak orang-orang yang berada di bawah kita. Mungkin cukup untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Semoga ada bermanfaatnya dan barangkali mungkin ada yang tergugah hatinya untuk apa ya, seperti ngasih penerangan buat rumahnya Pak Syuhro dan juga yang lainnya ya teman-teman. Susah sih kata-katanya juga, bingung mau bilang apa lagi setelah melihat kehidupan Pak Syuhro yang hanya berpenghasilan Rp4.000 per hari. Sampai ketemu di video berikutnya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.